السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas tentang al-awasim minal qawasim, di mana kita sedang membahas awasim yang berkaitan dengan para khalifah yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana kita lihat bahwa ketiga orang ini adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu diragukan tentang kebaikan mereka dan keberhasilan mereka dalam memimpin Islam dan muslimin. Namun yang namanya fitnah itu buta, tidak kenal orang, sehingga yang baik pun diserang oleh fitnah. Maka kita sekilas ingin berbicara dari buku ini tentang Umar ibn al-Khattab. Dikatakan di sini, "Tsumma istakhlafa Umar فظهرت بركة الإسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين." Maka tegaklah Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Nampaklah dalam periode kepemimpinan Umar ibn al-Khattab begitu barokahnya Islam. Kita tahu kepemimpinan Umar bin Khattab itu kurang lebih 10 tahun. Beliau menjadi khalifah 10 tahun. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah 2 tahun setengah. Kemudian Uthman menjadi khalifah 12 tahun. Nah, pada saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin, benar-benar manusia yang sangat-sangat lurus, sangat-sangat tegas. Kalau kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, sebelum beliau menjadi khalifah, beliau sangatlah lembut, sehingga pada saat Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam saat Rasulullah SAW sakit, Aisyah melarangnya. Katanya, ayahku tidak layak menjadi imam. Dia adalah orang yang cengeng, mudah menangis. Tidak, kata Rasulullah. Tetap Rasulullah menunjuk beliau. Kita lihat kelembutan Abu Bakar As-Siddiq itu sangat terkenal sekali. Tapi begitu beliau menjadi khalifah, ternyata lebih tegas daripada Umar ibn al-Khattab. Sehingga kita pun telah membahas bagaimana sikap-sikap yang sangat tegas terhadap orang-orang yang tidak mau bayar zakat, tegas terhadap orang-orang yang murtad, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dalam tempo 2 tahun setengah, begitu banyak keberhasilan Islam ditegakkan, sehingga benar-benar
apa yang tadinya telah dicapai oleh Rasulullah SAW dan berantakan pada saat Rasulullah SAW wafat, itu tertib kembali di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Umar bin Khattab menjadi khalifah, pengembangan yang luar biasa terjadi. Di zaman Umar bin Khattab itulah bagaimana tunduknya atau jatuhnya negara Persia. Kita lihat dendamnya Persia sampai hari ini tidak pernah berhenti kepada Umar ibn Khattab. Kemudian di zaman Umar ibn Khattab pula dikalahkannya Romawi. Yang tadinya kita lihat bahwa pusat kerajaan Romawi itu adanya di Bizantium, di Syam, itu harus pindah ke Konstantinia, ke Istanbul. Itu terjadi kapan? Di zaman Umar bin Khattab. Jadi kita lihat ini bagaimana pengembangan Umar bin Khattab dalam menebarkan Islam. Dan di zaman Umar bin Khattab, para sahabat masih banyak jumlahnya. Sehingga di antara strategi Umar bin Khattab, setiap menjatuhkan suatu daerah, mengislamkannya, maka menebarkan para sahabat yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, diisi. Sehingga waktu itu pula Islam itu dipahami dengan baik dan benar. Sehingga di zaman Umar bin Khattab tidak ada fitnah terkait dengan Islam. Kemudian kita lihat bagaimana penulis buku ini, yaitu Ibnul Arabi, mengaitkan ayat Al-Quran, yaitu di surat sebentar, surat apa ini? Ayatnya ayat 55, surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, Allah akan menjadikan mereka menjadi para khalifah, para pemimpin di bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti telah tegaknya para khalifah sebelum mereka. Kita lihat kalimat khalifah itu tidak harus adalah orang yang terpilih oleh ahlul halli wal aqdi, tidak harus. Kita tahu bahwa para raja pun di saat dia itu adil menegakkan syariat Islam, dia adalah khalifah. Contohnya siapa? Contohnya para raja yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Antum lihat bagaimana dipujinya Dzulqarnain. Antum lihat bagaimana dipujinya Nabi Dawud sebagai seorang raja. Bagaimana Allah memuji Nabi Sulaiman sebagai raja. Mereka itu para raja, bukan khalifah seperti yang dipahami oleh sebahagian orang. Orang-orang yang terpilih oleh ahlul halli wal aqdi,
orang-orang yang dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Mereka contohkan ahlul halli wal aqdi itu contohnya adalah berkumpulnya yakni muhajirin dan ansar memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ingat bahwa itu tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Antum bayangkan bagaimana Umar bin Al-Khattab berikutnya adalah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar bin Al-Khattab itu wasiat dari siapa? Dari Abu Bakar. Hendaknya setelahku kalian pilih Umar. Semua orang memilih Umar. Bukan pilihan dari ahlul halli wal aqdi. Antum lihat setelah Umar bin Al-Khattab bagaimana beliau tertusuk pada saat yakni sebelum meninggal dunia menunjuk 6 orang. Orang-orang yang masih hidup di antara 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. 6 orang inilah mereka yang berbicara, bermusyawarah dan memilih salah satu di antara mereka. Silahkan. Maka terpilihlah Uthman ibnu Affan. Jadi siapa yang menunjuknya? Umar ibn Al-Khattab. Ke-6 orang itu yang menunjuknya adalah Umar ibn Al-Khattab. Setelah Uthman, Ali bin Abi Thalib, kita lihat tidak melalui proses ahlul halli wal aqdi. Antum lihat lagi berikutnya bagaimana Muawiyah, bagaimana Yazid, bagaimana seluruh Bani Umayyah ternyata mewariskan, ayah mewariskan kepada anak, saudara mewariskan kepada saudaranya dan sebagainya. Itu pula yang terjadi pada Abbasiyah. Jadi tidak terulang di dalam sejarah bahwa khalifah itu haruslah terpilih oleh ahlul halli wal aqdi. Jadi jangan mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Sehingga kalau itu yang dipersyaratkan untuk disebut khalifah, maka tidak ada di dalam sejarah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Karena setelahnya prosesnya tidak seperti itu. Oleh karena itu di saat ada seseorang di antara kita mengatakan khalifah itu haruslah terpilih oleh ahlul halli wal aqdi, kita balik bertanya kepada dia, tunjukkan siapa selain Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih oleh ahlul halli wal aqdi, sehingga engkau akan katakan semua mereka itu bukan khalifah. Sehingga kalau begitu apa definisi khalifah itu? Khalifah itu siapapun pemimpin muslim yang menegakkan syariat Allah, memimpin dengan adil, dialah khalifah. Dah, itu aja. Di saat dia seorang muslim, Zulkarnain muslim, Sulaiman muslim, Dawud muslim, Abu Bakar dan seterusnya, para khalifah itu muslimin mereka semua. Kemudian mereka semuanya menegakkan syariat Islam. Kemudian mereka bersikap adil. Dah, cukup itu saja syaratnya. Karena itu yang ada pada orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan memantapkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Jadi ukurannya bahwa khalifah itu tegak adalah mereka itu menegakkan agama Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan untuk mereka yang tadinya mereka dalam rasa takut berubah menjadi rasa aman.
Ya'budunani, mereka semua beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik terhadapku sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita lihat di sini bahwa dengan ayat ini maka dikatakan oleh para ahli sejarah Islam, di zaman Abu Bakar dan Umar itulah benar-benar apa yang disebut oleh ayat ini terjadi, terwujud, nyata dan tidak bisa dipungkiri. Sehingga di sini dikatakan wa nafadzal wa'da as-sadiqa fil khalifatain. Allah telah mewujudkan janjinya yang benar itu pada dua khalifah tersebut, pada zamannya Abu Bakar dan pada zamannya Umar bin Al-Khattab. Kemudian berikutnya wafatlah Umar. Sebelum wafat beliau minta izin kepada Aisyah untuk bolehlah beliau itu dikuburkan di samping kuburannya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata oleh Aisyah diizinkan, dan semenjak itu terbelahlah rumah Rasulullah SAW menjadi dua belahan. Setengahnya adalah kuburan tiga itu, setengahnya lagi adalah sisanya yang menjadi kamar Aisyah berikutnya. Kemudian bagaimana Umar bin Al-Khattab menyelesaikan masalah? Beliau sudah merasa akan meninggal dunia, maka beliau tunjuklah 6 orang, sehingga dikatakan di sini thumma ja'alaha Umaru syura fa akhraja Abdurrahman ibn Auf nafsahu minal amri hatta yanzura wa yataharra fima yuqaddam faquddima Utsman. Kemudian Umar bin Al-Khattab pun menunjuk 6 orang, di mana 6 orang itu adalah orang-orang yang tersisa, yang masih hidup dari 10 orang yang Rasulullah SAW menjanjikan bahwa mereka itu akan masuk surga. Jadi mereka tersisa ada 6 orang. Nah, inilah mereka. Kemudian Umar bin Al-Khattab menunjuk ke-6 orang itu, disuruh mereka bermusyawarah menunjuk salah satu dari ke-6 itu menjadi khalifah. Maka karena Abdurrahman ibn Auf ditunjuk memimpin musyawarah, maka beliau menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan. Saya memimpin, tapi jangan pilih saya menjadi khalifah. Maka mereka pun bermusyawarah, muncullah dua nama, yaitu Utsman ibnu Affan dan Ali ibnu Abi Thalib. Mereka bermusyawarah 3 hari 3 malam, dan hasilnya 2 nama muncul. Bagaimana memutuskannya? Berkelilinglah mereka di Madinah, bertanya ke rumah-rumahnya orang-orang Muhajirin dan Ansar, siapa yang dipilih oleh kalian di antara 2 orang ini, Utsman ibn Affan atau Ali ibn Abi Thalib? Ternyata orang Madinah memilih Utsman ibn Affan.
Maka itulah yang dimenangkan oleh Abdurrahman ibnu Auf sebagai pemimpin waktu itu dalam memimpin syura. Kita lihat bahwa di saat Utsman itu terpilih, apakah benar-benar beliau itu adalah orang terbaik di kalangan para sahabat yang masih hidup? Maka jawabnya ya. Maka jawabnya ya. Utsman ibnu Affan itu manusia yang nyaris tanpa cacat. Tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Sehingga kata-katanya pun yakni kita buat ada cadangannya, yakni bahwa Utsman ibnu Affan itu adalah manusia yang nyaris hampir saja tanpa cacat. Karena orang kesulitan untuk mencari cacatnya Utsman ibnu Affan. Cinta dunia tidak ada pada beliau, tidak ada sama sekali. Beliau sangat kaya raya. Beliau sangat kaya raya. Kafilah dagang beliau itu kalau datang mencengangkan, jumlahnya beratus-ratus ekor onta, beratus-ratus keledai, beratus-ratus kuda. Kafilahnya itu milik beliau sendirian. Apa tidak dahsyat manusia yang seperti itu? Sangat kaya sekali. Beliau sangat cepat kalau menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sangat siap untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Siapapun kenal Utsman ibn Affan, bagaimana saat Rasulullah SAW telah berangkat dari Madinah bersama para sahabatnya menuju ke Mekah dengan tujuan ingin umrah. Maka yang diutus di antara para sahabat itu siapa? Utsman ibn Affan. Diutusnya Utsman setelah yakni Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah sampai di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah sebuah daerah yang sudah tidak jauh lagi dari Mekah. Maka Utsman ibn Affan diutus sendirian untuk meminta izin kepada orang-orang Quraisy bahwa kami ini datang tidak untuk berperang, tapi kami datang hanya untuk melakukan umrah, kemudian kami kembali lagi ke Madinah. Malah ditahan. Utsman ibn Affan malah mereka tahan. Ternyata apa yang terjadi? Marahlah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Bagaimana menurut kalian? Bahwa kita telah mengutus Utsman ibn Affan meminta izin bahwa kita tidak datang untuk berperang. Tapi ternyata utusan kita ditahan. Maka Rasulullah SAW pun setelah bermusyawarah dengan para sahabat memutuskan. Kata Rasulullah SAW, kita siap berperang melawan Quraisy dengan senjata seadanya. Dengan senjata seadanya. Senjata sekedar pengamanan orang dalam perjalanan jauh. Cuman itu saja. Maka berbaiatlah mereka. Kemudian Rasulullah SAW memegang tangannya sendiri seperti ini. Kata Rasulullah SAW, ini untuk Utsman, katanya. Karena Utsmannya masih ada di Mekah, ditahan oleh mereka. Ini untuk Utsman. Maka berbaiatlah Rasulullah SAW untuk Utsman kepada dirinya. Dan berbaiatlah muslimin kepada Rasulullah SAW siap mati dengan seadanya. Maka terdengarlah baiat itu oleh orang-orang Quraisy. Maka dikirimlah Suhail ibnu
Amr. Dikirimlah Suhail ibnu Amr, seorang negosiator ulung di kalangan orang-orang Quraisy. Maka bersepakatlah, datang dia bersepakatlah dengan Rasulullah SAW membuat perjanjian, apa namanya? Perjanjian Hudaybiyah, yang isinya kalau kita lihat seolah-olah kemenangan untuk orang-orang Quraisy. Antum bayangkan isinya itu, di antara isinya mengatakan bahwa setiap orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah, maka orang Madinah punya kewajiban untuk mengusirnya. Namun jika ada orang Madinah melarikan diri ke Mekah, maka tidak ada kewajiban orang Mekah untuk mengembalikannya. Adil atau tidak? Tidak adil. Tapi baik atau tidak? Kenapa baik? Antum lihat, nampaknya tidak adil, tapi Rasulullah setuju. Rasulullah setuju. Kenapa? Antum berpikir jernih. Kalau ada orang melarikan diri dari Mekah ke Madinah, itu berarti seorang muslim atau bukan? Seorang muslim. Maka di saat dia itu lari ke Madinah dan tidak diterima di Madinah, maka akan membuat tempat perlindungan sendiri. Nanti lama-kelamaan akan berkumpul jadi musuhnya orang Mekah. Yang melahirkan musuh itu siapa? Orang Mekah. Kenapa? Karena setiap ada orang yang semestinya masuk ke Madinah terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, kok malah keluar dari perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Begitu datang di Madinah diusir. Datang ke Madinah diusir. Semakin banyak yang datang dari Mekah ke Madinah diusir. Maka mereka pun membentuk sebuah tentara yang menjadi musuhnya penduduk Mekah. Itu tidak dihitung oleh orang Mekah. Dianggapnya mereka menang, padahal kalah. Kemudian ini satu sisi yang lain. Di saat ada orang Madinah lari ke Mekah, itu orang baik atau orang buruk? Kenapa buruk? Siapa sih yang di tengah-tengah penduduk Madinah lari ke ke Mekah? Orang Islam atau bukan? Orang, kalau dia bukan orang kafir, maka dia itu seorang munafik. Suruh lari. Tidak dibutuhkan di Madinah. Jadi rugi atau tidak Rasulullah? Tidak. Jadi di sini antum lihat jauhnya pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengokekan. Ya, sepakat. Jadi ini contoh. Dan antum lihat di momen itu orang ikon dari kejadian Sulhul Hudaybiyah itu siapa? Utsman ibnu Affan, yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjadi negosiator, bertemu dengan orang-orang Quraisy. Nah ini. Kemudian kita lihat di saat kita berbicara tentang Utsman ibnu Affan, kemudian ada orang-orang yang memburuk-burukkan Utsman ibnu Affan. Maka kita lihat siapa orang itu. Ternyata tidak lebih dan tidak kurang
Orangnya adalah bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba. Siapa Abdullah ibnu Saba itu? Abdullah ibnu Saba adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang lahirnya di Yaman. Kemudian berhijrah ke Mesir. Berhijrah ke Mesir. Maka Abdullah ibnu Saba itu pada saat Mesir telah berubah menjadi negeri Islam, dia pun masuk Islam. Kemudian Abdullah ibnu Saba memunculkan sebuah fitnah. Apa fitnahnya? Antum bayangkan, kalau antum membaca Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada satu syarat pun di dalam Al-Quran dan Al-Hadis orang yang jadi khalifah itu harus orang yang menjadi keluarga Rasulullah SAW. Ada antum dapatkan itu? Ada satu ayat atau satu hadis yang sahih yang menyatakan bahwa khalifah itu harus Ahlul Bait. Tidak ada. Nah, ini bid'ahnya Abdullah ibnu Saba. Di mana Abdullah ibnu Saba itu mengesankan sebuah kesan yang luar biasa, yaitu cinta kepada keluarga Rasulullah. Indah atau tidak? Indah atau tidak? Cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Apa hukumnya mencintai keluarganya Rasulullah SAW itu? Hah? Apa hukumnya? Wajib. Wajib. Hah? Banyak sekali hadis di mana Rasulullah SAW mengharuskan setiap muslim itu untuk mencintai keluarganya Rasulullah SAW. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah mengharuskan sebuah keharusan yang tidak harus. Mewajibkan suatu kewajiban yang tidak wajib. Ini bid'ahnya. Yaitu mengharuskan khalifah itu dari keluarga Rasulullah. Ini yang tidak ada. Sehingga kesannya seolah-olah orang yang menolak ini adalah orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah SAW. Ini fitnahnya. Nah, pertanyaannya, Utsman ibnu Affan itu, apakah dia dari keturunan Bani Hashim? Jawabnya tidak. Apakah beliau itu dari Bani Abdul Muttalib? Jawabnya juga tidak. Berarti bukan keluarga Rasulullah SAW. Berarti berhakkah Utsman ibnu Affan menjadi khalifah dengan konsepnya Abdullah ibnu Saba? Nah, di sini masalahnya. Jadi kepemimpinan Utsman ibnu Affan berapa tahun tadi ya? Berapa? 12 tahun. Itu oleh para ulama ahli sejarah dibelah dua. 6 tahun yang pertama itu penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, tidak ada fitnah. Tapi 6 tahun berikutnya, nah ini masalahnya. Di mana mulai tahun ke-7 muncullah tokoh yang namanya siapa tadi? Siapa Abdullah bin Saba itu? Orang Yahudi, lahirnya di Yaman. Sampai hari ini antum kalau pergi ke Yaman, masih ada sebuah daerah di Yaman, di daerah Sa'dah. Di daerah Sa'dah, tidak jauh dari San'a. Itu di sana ada sebuah daerah namanya Sa'dah. Itu banyak orang-orang Yahudi di sana. Matanya biru.
Namanya bisa jadi nama-namanya orang Arab, tapi mereka Yahudi. Itu di Yaman sampai hari ini masih ada. Nah, jadi antum lihat di sini. Zamannya Utsman bin Affan itu terlukai oleh tokoh penimbul fitnah. Dan insya Allah ada jatah tersendiri di mana Ibnul Arabi akan membahas ini secara tuntas. Insya Allah. Kemudian berikutnya lagi, di saat orang berbicara tentang Utsman dan Ali, siapakah yang terbaik di antara keduanya? Maka kita lihat bahwa untuk saat itu, di saat Utsman ibnu Affan itu masih hidup, maka kita lihat penilaian para sahabat yang masih hidup pada saat itu. Penilaian penduduk Madinah yang masih hidup pada saat itu. Mereka bersepakat menunjuk Utsman. Dan terbukti 6 tahun kepemimpinan Utsman ibnu Affan nyaris tanpa masalah. Sehingga begitu masuk tahun ke-7 mulailah ada fitnah. Nah, di sini antum lihat. Antum perhatikan titik yang disebut kelemahannya Utsman ibnu Affan adalah akan dibunuh tapi tidak mau melawan dan melarang orang yang ingin membela beliau untuk melawan. Sekarang saya jadikan ini sebagai pertanyaan kepada antum. Orang yang kayak begini ini baik atau buruk? Saya ulang lagi. Utsman ibnu Affan itu terancam akan dibunuh, ya atau tidak? Tidak mau melawan. Bahkan para sahabat menawarkan diri untuk melawan, dilarang. Apakah orang ini baik atau buruk? Kenapa kok baik? Kenapa kok baik? Iya. Antum bayangkan, orang yang mengepung rumah Utsman ibnu Affan itu ada 18.000 orang. Ada 1.800 orang. Saya kebanyakan 0. 1.800 orang. 1.800 orang mengepung selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Rumah Utsman ibnu Affan dikelilingi oleh anak-anak para sahabat. Termasuk di dalamnya Al-Husain dan Al-Hasan. Al-Hasan dan Al-Husain anaknya Ali bin Abi Thalib termasuk anak-anak para sahabat yang melindungi Utsman ibnu Affan. Dan Muawiyah telah menawarkan, kami siap mengirim tentara atau engkau pindah ke Syam. Ditolak oleh Utsman ibnu Affan. Antum bayangkan. Nah, jadi ini sebuah masalah. Silakan ada. Ya. Kita lanjutkan berbicara tentang Utsman ibnu Affan itu penting sekali. Oleh karena itu saya tidak bisa menyelesaikannya malam ini karena memang di sini lubuknya masalah. Lubuknya masalah. Zamannya Abu Bakar, zamannya Umar nyaris tanpa masalah.
Tapi begitu masuk ke zamannya Utsman ibn Affan, di sini mulainya masalah. Dan saya pun pernah menerangkan kepada antum bagaimana Umar ibn al-Khattab bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mengerti fitnah tentang pintu dan lautan. Maka Hudzaifah berdiri dan beliau mengatakan, aku pernah mendengar bahwa akan datang fitnah seperti air, bah lautan, yang dia itu akan mendobrak pintu. Di saat pintu itu terdobrak, maka semenjak itu fitnah tidak pernah bisa dihadang. Maka Umar bin Khattab pun bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah engkau tahu siapa pintu itu? Hudzaifah pun berkata, engkau wahai Umar, engkau. Jadi kita lihat begitu Umar wafat, sudah fitnah tidak bisa dibendung. Kita lihat Utsman berhadapan dengan Abdullah bin Saba. Kemudian Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah, perang saudara. Begitu pula terus fitnah itu tidak pernah bisa dihentikan sampai ke zaman kita. Tidak pernah umat ini istirahat dari fitnah. Jadi kita lihat bahwa fitnah itu memang tidak bisa dihindari, terus akan terjadi. Nah, kita lihat orang seperti Utsman ibn Affan, bukan orang yang kosong dari ilmu, syarat akan ilmu. Beliau pun di saat beliau itu bersikap tidak melawan dan melarang orang yang membela beliau di hadapan para pelaku fitnah itu beliau berpegang kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara janjinya adalah, wahai Utsman, jadilah engkau salah satu di antara dua anak Adam. Saat salah seorang di antara mereka berdua itu menjulurkan pisaunya untuk membunuh saudaranya, maka si saudaranya itu mengatakan, aku tidak akan melawanmu. Maka terbunuhlah. Maka Utsman ibn Affan tidak kosong dari dalil. Ini dalilnya, ini hadisnya. Dan masih lagi banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis yang kita sering dengar bagaimana Rasulullah SAW saat berada di atas gunung Uhud. Di atas gunung Uhud beliau berempat. Beliau, Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Pada saat gunung Uhud ada di atasnya 4 orang besar ini, goyang gunung Uhud itu. Maka ditepuk-tepuk oleh Rasulullah SAW. Tenanglah engkau wahai Uhud. Sesungguhnya yang ada di atas punggungmu itu tidak lain adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. 2 orang yang mati syahid. Nabi, ya Nabi Muhammad SAW. Siddiq, Abu Bakar. 2 orang yang mati syahid, siapa? Umar terbunuh. Kemudian Utsman pun terbunuh. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa Utsman itu akan mati terbunuh. Beliau tahu itu. Beliau itu tahu itu. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan beliau. Karena beliau dengan ilmu. Tidak melawan pun karena ilmu. Beliau tahu ini ilmunya. Seperti itu. Silakan, barangkali ada dialog, pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan tertulis.
benarkah konsep Abdullah ibnu Saba yang menjadikan Ali sebagai wasi mirip dengan Yusa' bin Ainun, murid atau pengikutnya Nabi Musa? Saya sendiri belum mendalami ini tentang Yusa' ibnu Ainun ini, sehingga saya tidak bisa menjawab, daripada saya menjawab tanpa ilmu. Silahkan, barangkali ada dialog. Tidak ada, tenang-tenang saja. Ya, silakan. Fadhil. Ustaz, Allahumma barik fiik Ustaz. Ustaz, kalau kita mendengar atau mempelajari kisah Rasulullah SAW, para sahabat, itu sepertinya kehidupan mereka itu tidak pernah kosong dari ujian, kemudian perjuangan. Sedangkan kita di zaman ini kan istilahnya damai gitu. Kemudian kita punya keluarga, punya anak, dan mereka itu istilahnya di sini juga kita banyak hiburan gitu. Istilahnya apa boleh atau tidak, atau pantas apa tidak kita sebagai seorang muslim, kita itu ada waktu untuk bersenang sama keluarga gitu. Terkadang terasa malu sendiri gitu Ustaz. Kita belajar seperti ini, terus kemudian kita istilahnya punya waktu untuk bersenang-senang sama keluarga misalnya. Seperti kayak kita misalnya teringat bahwa para sahabat itu hiburannya itu membaca Al-Quran, kemudian beribadah gitu. Sedangkan kita tuh masih kayak seperti ini gitu Ustaz. Ya, di dalam hadis yang sahih kita mendapatkan cerita seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Seorang sahabat yang bernama siapa? Hanzalah. Suatu saat Hanzalah ini bertemu di pagi hari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Bagaimana engkau pagi hari ini wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, "Laqad nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah menjadi orang munafik. Kaget Abu Bakar. Apa yang terjadi pada dirimu sehingga engkau berucap seperti itu? Kata Hanzalah, bagaimana tidak? Kalau aku ini sedang berkumpul di majlisnya Rasulullah SAW, kita mendapatkan ilmu, kita diingatkan, maka kita merasakan bagaimana surga dan neraka itu seperti terlihat oleh mata kita, sehingga iman kita itu berada setinggi-tingginya. Sedangkan di saat aku ini pulang ke rumah, aku mendapatkan istriku, anak-anakku dan perabotan-perabotanku, maka aku menjadi terlupakan dari itu dan merasa asyik dengan dunia ini. Kata Abu Bakar, kalau itu yang terjadi pada dirimu, itu pula yang terjadi pada diriku. Ayo kita pergi menghadap kepada Rasulullah. Maka mereka berdua pun pergi menghadap kepada Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, engkau dengar apa yang akan dikatakan oleh Hanzalah. Wahai Hanzalah, apa yang terjadi?" Maka Hanzalah pun bercerita. Katanya, "Wahai Rasulullah, aku ini kalau sedang berkumpul dengan engkau di majlismu, engkau mengajari kami dan mengingatkan kami, maka seolah-olah surga dan neraka itu kami melihatnya dengan mata kami.
Sedangkan di saat kami pulang ke rumah, kami berjumpa dengan istri, anak dan perabotan-perabotan, kami lupa kepada itu. Maka kata Rasulullah, kalaulah engkau itu selalu ada di puncak-puncak iman, seperti saat kalian berkumpul bersama aku, maka malaikat akan datang menjumpai kalian, menyalami kalian. Baik kalian berada di jalan-jalan kalian atau di ranjang-ranjang kalian. Akan tetapi sesaat demikian, sesaat demikian. Maka hadis ini diterangkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Kata Ibnul Jauzi, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu di saat ada di puncak-puncak iman itu sama dengan malaikat. Jadi antum bayangkan malaikat akan menemui antum kalau antum setiap saat ada di puncak iman, my friend. Ini kamu itu sama dengan saya. Tapi mungkinkah kita itu seperti malaikat yang tidak punya hawa nafsu, ya kan? Akan tetapi kata Ibnul Jauzi, manusia itu punya hawa nafsu, sehingga manusia itu punya lupa, dan lupa itu adalah rizki dari Allah. Lupa itu rizki dari Allah. Antum bayangkan, kata Ibnul Jauzi, kalau manusia itu tidak punya lupa, dia akan gila. Ya apa enggak? Semua antum ingat, pecah kepala, enggak kuat. Antum bayangkan yang jelek teringat, yang baik teringat, yang benar teringat, yang salah teringat, ya. Jadi manusia butuh lupa, butuh lupa. Salah satu lupa kita adalah tidur. Kita menyengaja untuk tidur dan kita dibenarkan untuk tidur. Bahkan Allah menamai tidur itu mati. Allah menamai tidur itu mati. Gak salah apa-apa seseorang itu di saat tidur. Jadi kita ini punya PR besar, yaitu namanya manajemen iman. Manajemen iman. Kita kelola iman kita. Jangan sampai iman kita itu hancur. Jangan sampai iman kita itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka kita hendaknya beriman seperti imannya para sahabat. Maka ayatnya pun jelas. Kita baca di surat Al-Asri bahwa manusia itu punya kewajiban untuk tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr, saling menasehati supaya tidak lupa. Sehingga penting sekali saling mengingatkan itu. Sehingga kalau setiap orang tiap hari kumpul sama keluarga, lupa terus, ya bukan orang baik itu namanya. Tiap hari isinya cuma lupa, tiap jam lupa, tiap menit lupa, sepanjang tahun lupa, sampai mati lupa, ya neraka tempatnya. Itu akan menepati ayat dari surat Al-Asr yang pertama, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Isinya lupa kok, salah dan lupa. Kan Allah beri jalan keluar ini 4. Illal ladzina amanu wa hamilus salihat. Tapi ya Allah, kita suka lupa. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah beri solusinya ini yang akan mampu menyelesaikan masalah lupamu. Begitu. Silakan, masih ada lagi. Nampaknya sudah lupa. Baiklah, kita tutup
والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.